Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu tatap muka pada hari ini dengan keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mobilitas sosial. Kalian akan mempelajari bagaimana terjadinya mobilitas sosial masyarakat Indonesia. Mobilitas masyarakat Indonesia yang sangat dinamis merupakan pendorong terjadinya keragaman. Keragaman merupakan keunggulan bangsa Indonesia. Namun demikian, bangsa Indonesia harus waspada terhadap terjadinya konflik. Karena itu, bangsa Indonesia harus berusaha menyelesaikan berbagai konflik sehingga persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Perhatikan gambar seorang direktur dan bawahannya pada gambar tersebut. Pernahkah kalian memikirkan bagaimana seseorang dapat menjadi direktur perusahaan? Apakah kalian pernah bercita-cita menjadi direktur perusahaan? Apakah staf atau bawahan direktur perusahaan dapat menjadi direktur? Menjadi direktur perusahaan itu tidak mudah. Ada beragam cara untuk menjadi seorang direktur. Salah satu cara yang paling mudah adalah merintis karir sebagai karyawan biasa, menjalankan tugas, dan bertanggung jawab sebaik-baiknya, sehingga mencapai prestasi dan promosi, dan pada akhirnya menduduki jabatan direktur. Seorang karyawan yang berprestasi hingga menduduki jabatan direktur merupakan contoh mobilitas sosial. Setelah kalian memperhatikan contoh mobilitas sosial pada kasus tersebut, tentu kalian memiliki sejumlah pertanyaan. Apa yang dimaksud mobilitas sosial? Mengapa terjadi mobilitas sosial? Apa saja yang tergolong mobilitas sosial? Bagaimana keuntungan dan kerugian terjadinya mobilitas sosial? Untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, kalian dapat menyimak penjelasan berikut ini. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis, yang berarti mudah dipindahkan, atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan disebut mobilitas sosial. Beberapa contoh lain mobilitas sosial dalam kehidupan masyarakat kita, misalnya seorang pensiunan pegawai rendahan salah satu departemen beralih pekerjaan menjadi seorang pengusaha dan berhasil dengan gemilang. Seorang anak pengusaha ingin mengikuti jejak ayahnya yang berhasil, lalu membuka usaha lain, namun gagal, dan akhirnya jatuh miskin. Dalam mobilitas sosial, selain terjadi perubahan dari strata bawah ke strata atas, juga terjadi perubahan dari strata atas ke strata bawah. Mobilitas sosial dapat berupa pergerakan sosial ke atas, tapi juga pergerakan sosial ke bawah. Setelah kalian mempelajari pengertian mobilitas sosial, silakan kalian sampaikan argumen kalian tentang pengertian dari mobilitas sosial. Argumen dikirim melalui email yang tertera pada ketentuan penugasan. Dan jangan lupa diberikan identitas kalian. Hasil dari argumen kalian akan diakumulasikan menjadi nilai harian mata pelajaran IPS dan keaktifan kalian selama mengikuti pembelajaran IPS. Jadi jangan sampai kalian tidak mengerjakan tugasnya. Kalian telah mempelajari pengertian mobilitas sosial. Untuk memperdalam pemahaman kalian tentang mobilitas sosial, kalian dapat mempelajari berbagai bentuk mobilitas sosial.
Berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial dibedakan atas mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial positif atau naik yaitu perubahan atau dampak yang akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Mobilitas sosial negatif atau turun yaitu perubahan atau dampak yang akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih buruk. Uraian berikut ini membantumu untuk mendefinisikan pengertian mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal. Apakah yang dimaksud mobilitas sosial vertikal? Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi maupun turun ke tingkat yang lebih rendah. Mobilitas vertikal ke atas adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Seorang karyawan yang karena prestasinya dinilai baik, kemudian berhasil menduduki sebagai kepala bagian manajer, bahkan direktur suatu perusahaan, merupakan contoh mobilitas sosial jenis ini. Mobilitas vertikal ke bawah merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang yang seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Contoh, seorang pegawai diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan sehingga ia menjadi pegawai biasa. Hal ini juga dapat terjadi karena berhalangan melaksanakan tugas, memasuki masa pensiun, turun jabatan, atau dipecat. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Pada mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Setelah kalian mempelajari materi tersebut, silakan kalian kerjakan tugas individu dengan ketentuan berikut. 1. Perhatikan orang-orang yang tinggal di lingkungan tempat tinggalmu. 2. Ceritakan contoh terjadinya mobilitas vertikal dan horizontal pada orang-orang yang kalian ketahui dan ceritakan kenapa bisa dikatakan mobilitas vertikal dan horizontal, masing-masing 2 contoh. Kemudian dikirimkan ke email yang tertera pada ketentuan dan jangan lupa diberikan identitas kalian. Faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Kalian mungkin bertanya, mengapa terjadi mobilitas sosial? Apakah mobilitas selalu terjadi dalam masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian perlu mempelajari faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya mobilitas sosial. Dalam setiap masyarakat, kecenderungan mengalami mobilitas sosial berbeda-beda. Ada masyarakat yang dengan cepat dan mudah mengalami mobilitas sosial. Tetapi ada pula masyarakat yang cenderung sulit mengalami mobilitas sosial. Mengapa demikian? Terdapat beberapa faktor yang mendorong dan terjadinya mobilitas sosial, yaitu faktor yang pertama yaitu faktor struktural. Kalian tentu mengenal semua presiden yang pernah memerintah Republik Indonesia, seperti Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati,
Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Ketujuh tokoh Indonesia tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik di Indonesia. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan hingga kemudian dipercaya menjadi pemimpin. Rakyat biasa sebagaimana ketujuh tokoh di atas menjadi presiden bukan karena mereka keturunan presiden, tapi dipilih oleh rakyat. Hal ini tentu berbeda dengan sistem pemerintahan kerajaan di mana pengganti raja adalah keturunan sang raja itu sendiri. Struktur sosial masyarakat Indonesia sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya bahkan menjadi presiden. Pada faktor individu, setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Hal ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan sikap dan perilaku individu tersebut. Sebagai contoh, dua orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Hanya satu orang yang diterima karena dianggap memiliki ambisi dan komitmen dalam hidup. Kalian dapat menemukan berbagai contoh perbedaan individu orang-orang di sekitar tempat tinggalmu yang mempengaruhi peluang mereka mengalami mobilitas sosial ke atas. Faktor selanjutnya yaitu faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Kalian tentu juga ingin meningkatkan status sosialmu. Orang tuamu juga selalu berpesan supaya kalian belajar giat. Mereka berharap suatu saat kalian lebih berhasil dari orang tuamu. Faktor selanjutnya yaitu faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Kalian dapat memperhatikan berbagai fenomena masyarakat di sekeliling kita. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada masyarakat yang mengalami kesulitan kebutuhan dasar, prioritas utama adalah pemenuhan kebutuhan primer. Faktor selanjutnya yaitu faktor politik. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik, kondisi negara aman dan damai sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Semua rakyat berperan aktif dalam pembangunan. Kondisi ini tentu berbeda dengan situasi Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950. Pada masa tersebut, situasi politik dalam negeri tidak menentu. Belanda masih berusaha menguasai Indonesia, sehingga memilih perang baru. Beberapa pemberontakan juga terjadi, yang membuat pemerintah lebih sibuk mengurus keamanan negara daripada peningkatan perekonomian. Hal ini jelas mempengaruhi mobilitas sosial warga negara. Faktor selanjutnya yaitu kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat,
Tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tak menjalani pendidikan yang bagus, serta sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Selain memahami berbagai faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial, kalian juga perlu memahami berbagai faktor penghambat mobilitas sosial. Beberapa faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial yang telah kalian pelajari di atas pada dasarnya juga merupakan faktor penghambat mobilitas sosial apabila kondisinya dibalik. Sebagai contoh, pendidikan akan menjadi pendorong mobilitas sosial apabila sistem pendidikan bersifat terbuka, masih seperti di Indonesia pada masa sekarang. Apabila sistem pendidikan seperti pada masa penjajahan, mobilitas sosial masyarakat pasti terhambat. Beberapa faktor penghambat mobilitas sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Yang kedua, diskriminasi. Diskriminasi berarti perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku, ras, agama, golongan. Pada masa penjajahan terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tugas individu yang tadi sudah diberikan untuk dikerjakan dan dikumpulkan maksimal 3 hari setelah pembelajaran ini diberikan. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.